saya itu cuma pernah mewasiatkan istilahnya. Gue titip yang namanya Studio Alam, ada kegiatan-kegiatan jenis airsoft sama Semar. Kita dapat mandatnya tuh kayak gitu. Ada ayam. Mantap. Balik lagi di acara Bacotan Omwok. Mari kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih. Ini aja lah. Lebih intim lagi sama sahabat-sahabat gue dari Semar. Sorry ya tadi intermezzo, gue kesemutan cuy. Jadi harus selonjoran lah gitu. Oke, makhluk mitologi juga dari tua. Lanjut. Umur doang. Lanjut. Oke, tadi kan bisa disimpulkan lah, long story short, Semar itu kan memang untuk mewadahi orang-orang yang lu pengen, lu seneng main airsoft, lu mewadahi segala macem gitu kan. Nah, ini nih ada satu stigma yang pengen gue tanyain lagi nih dari Mateo Semar. Kalau misalkan main airsoft itu harus mahal nggak sih? Enggak tuh. Menurut lu nih gimana itu? Siapa nih? Gue deh boleh jawab deh. Yeah. Sebenarnya nggak harus mahal. Kenapa gue bilang? Relatif. Kenapa gitu? Relatif. Kalau lo mau main springan bisa banyak di pasar Gembrong. Gue nggak sebut merek ya, lu cari deh. Itu harganya murah banget, di bawah 1 juta kalau nggak salah ya. Iya. Malah Masih terjangkau lah. Terjangkau lah ya. Buat. Iya, malah pernah ada yang main nggak pakai unit, pakai pedang. Itu gimana cuy ceritanya? Pokoknya lu bisa ngehit kalau lu ngumpet-ngumpet terus cubles ya. hit ya. Ada pernah kita pernah. Jadi ya lu main airsoft nggak usah kalau di kita unit gimana bang, lu pusing dulu, main aja dulu lu gunain unit. Bahkan ada yang pernah kena hit pakai kerikil waktu itu ya. Cerita kali. Belum. Main cerita. Oke. Emang jadi gini, kalau Gimana? itu ya karena tadi balik lagi BB dulu kan mahal pak. Iya. Ya kalau memang sih hobi ini hobi mahal, gue setuju. Tapi juga nggak harus jadi mahal. Lo bisa ngehit orang nggak harus pakai. Tadi dia bilang Kalau emang pakai AEG Sultan lah istilahnya. nggak usah. Lo dari belakang lo bisa flanking, lempar klikil. Lo hit. Iya, Kan soalnya kan emang yang dicari kan ketawanya. sensasinya. Jadi filosofinya ya kita Tawa kebersamaannya itu. Karena ini juga nih sempet ya gue nggak tahu kan pikiran orang di luar sana. Kita bantu lurus ini. Boleh. Ada yang bilang ini airsoft bohongan, ini airsoft beneran. Maksudnya gue juga jadi gagal paham cuy. Airsoft itu kan mainan ya kan gitu. Airsoft bohongan dan airsoft beneran ini maksudnya gimana gitu. Kalau gue bilang sih dari kacamata gue, ngelihatnya kalau yang airsoft itu impresinya lengkap. Sementara mungkin yang impresinya ala-ala, ada sekadarnya. Mereka quote-nya adalah ini bohongan. Oh, kalau gua main berarti airsoft bohongan. Iya, kita nggak pernah impresi gila-gilaan. Ya begini nih. Itu dilihat dari kacamata lu berarti. Kacamata gua pakai kacamata gimana? Nah, itu kurang lebih. tuh kan. Iya, balik lagi sebenarnya sih ya kayak soal impresi, seragam itu kan kebijakan masing-masing tim sebenarnya gitu. Kalau kayak lu lihat tim gua gitu misalnya kan memang gua mensyaratkan untuk anak-anak gue seragamnya seperti ini gitu. Ya, Karena memang itu ada RT lo istilahnya kan. Betul. Panduan lo. Tapi itu kan tidak universal sebenarnya. Betul. Iya kan? Iya. Kayak lu seragam hijau-hijau kayak Hansip gini aja. Hijau royo. Bahkan ada yang beneran pinjem punya Hansip. Kenapa? Ada bacaannya masih Linmas. Iya. Lo main di Woodland. Pakai yang modelnya bahasa kerennya yang desert terang bener bro. Lo pakai hijau begini Hansip. Jadi kayak pohon Natal. Iya, kan lo katanya main perang-perangan. Bajunya terang. Seneng bener gua. Kelihatan. Justru pakai yang Hansip begini yang kena keringet tambah gelap. Iya. Lo bebarin dikit nih main di Semar, main di Studio Alam khususnya. Asal nggak takut kotor aja Asal ya. nggak takut ya, kalau takut kotor dia main airsoft paling. Main apa ya? Main cutik. Lo nggak cutik? Abe. Cutik itu tuh gelang karet. Sama lidi. Lalu
lu main tuh gak kotor itu tuh. zamannya Dulu tuh dia bahasanya. nih. Zamannya gue dulu. Maksudnya main airsoft udah lama ya, gue masih kadang tuh suka nggak nyambung gitu bahasa makhluk mitologi. Tapi benar. Generasinya beda, milenial sama kolonial beda. Bahasa paling bagus lah kalau nggak mau kotor, tapi ada strateginya lu main congklak. Nggak kotor tuh. Oke, berarti Semar ini lu mengakomodir semua ya. Semua. Lu mau main spring, Ayo, lu mau AEK, Bener. lu mau GBBR, ayo. terserah gitu. Yang penting adalah kebersamaannya. Kebersamaannya. Sebenarnya balik lagi kan. Betul. Malah ada sampai sekarang punakawan yang nggak punya unit. Ada. Ada juga yang Tapi bukan berarti dia tidak berhak main airsoft. Bukan begitu kan, iya kan? Airsoft itu hak untuk semua. Airsoft adalah hak, Hak untuk segala semua. bangsa. Betul. Tinggal roh luarnya aja. yang datang Jadi ke ngopi doang aja ada. Iya. Ada. Yang numpang foto. Banyak. Jadi lucunya gini. Karena masuk ke SA itu kan 15.000, Iya. kan? 15.000 lu udah bisa sukir cuy. Iya. Di mana lagi coba? Ada anak Semar yang ngakalin gue pengen sukir tapi gak punya duit. Gue pura-pura jadi pengunjung biasa aja. Bayarnya goceng. Gue pakai pakaian. Masuk aja. Tahu penjaganya anak Semar. Wah, anak Semar kagak, gue lagi nggak main gue. Oh, dilihat nggak pakai seragam kan. Oh ya udah masuk. Sampai sana minjem. Ada temennya yang udah capek, gue minjem dulu main. Sampai begitu. Minjem duit jajan juga. Jadi emang ya begitu ya. Kayaknya kita doang kali ya. Ada anggota sampai sekarang nih si Jaka masih kagak punya unit. Ngegilir tuh gue pengen main nih pakai ini. Jadi begitu aja. Karena kan Ya balik tahan lagi. juga malu itu Iya, dia. karena kan tahan malu sih pasti. Kita nggak pernah tahu nih derajat ekonomi orang. Betul. Walaupun kita nggak tahu, mungkin dia juga ngumpulin cepet kita gitu nggak ya. pernah membatasi itu. Lu harus punya unit. Ya kalau dia belum punya duit, ya kalau mau main aja. Toh cuman main airsoftnya. Unitnya sendiri boleh kawan-kawan pinjam monggo. Tapi dijaga dengan baik dan benar. Ya. Betul. Karena itu kan kepercayaan juga jatuhnya kan. Betul, gitu. Itu cuy. Jadi jangan mendiskreditkan mereka yang belum punya unit atau masih Iya. pakai unit pemula lah kita sebutnya. Iya, lu mau pakai springan yang cetok boleh. Yang penting semangat. Semangat main. Oke, ngomongin semangat nih. Kalau misalnya ya ada orang-orang yang pengen, gue mau dong main bareng sama Semar Boleh gitu banget. kan, atau gue mau PDKT nih sama Semar nih, kali-kali kan gue diangkat jadi anak didiknya Punakawan. Mas Tompel ya. Iya deh. Itu inisiasinya gimana tuh? Gampang. Inisiasinya? Kalau kayak bolo bahasanya gue kumpul kebo aja dulu. Kumpul Dateng kebo. aja dulu. Iya, maksudnya- Nggak perlu kawin. Ya, Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Datang Kenalan. aja nih, kenalan, datang. Main di mana sih? Oh, gue main di Sido Alam. Tiap hari Sabtu biasanya. Tapi Sama- jamnya Yang penting jangan baper. jangan baper. Cuma jangan normal. Yang normal biasanya nggak tahan. Nggak tahan, benar. Kalau normal gue nggak temenan sama lu juga. Gimana? Iya. Emang anak Semar itu Abnormal. personnya itu kalau dibilang menyenangkan gak ada yang menyenangkan. Nggak juga. Semuanya nyebelin. Nir akhlak semua. Oke, Sopan, tetap tapi tetap sopan. sopan, tetap kompak, Tetap kompak. tetap mesra lah. Tetap Oke, ngomongin soal tadi ya, mau gabung main bareng misalnya gitu. Kalau misalkan mau main sama Semar, itu bisa hubunginnya ke siapa sih sebenarnya sih? Iya, ada jagoan nih. Bisa ke saya, bisa ke humasnya ada. Jadi Ada ini nggak? Semar ada Instagramnya apa sih? Instagram atau Ada dong. ada ya? Ada. Nanti gue tunjukin aja lah di sini gitu. Langsung japri mesra. Ada. boleh. Bahasa keren apa? DM. DM. Pokoknya Semar mah kehangatan nomor 1 lah. Ya, Kami ya. nomor 2. Kehangatan ya, yang penting kasih sayang lah ya. Oke, Terserah. ini ada cerita yang unik lagi nih soal Semar nih. Kayak kalau lo lihat di sini kan banyak ya nih patch nih. Sampai ada yang bilang sih kalau lu ke Semar itu bawa patch 2 mendingan. Yang satu itu mendingan lu serahkan baik-baik, pilihannya ya, mendingan lu serahkan baik-baik
atau diambil secara paksa gitu. Itu gimana sih tuh, lu punya itu kan tuh kayak tradisi Semar sendiri gitu Jadi kan? enggak, dulu ada oknum lah. Oknum. Hobinya suka, wah ini keren, gue belum punya. Cerot. Cerot. Kan? Oknum ngomongin oknum. Biasanya sih begitu Ya, ya. karena balik lagi kadang-kadang karena kita kebiasa berharap mengharap dia teman, Heeh. boleh nih, yakin karena biasanya punya lebih gitu. Berarti kalau marah belum akrab. Belum akrab. Nah, itu dia. Makanya kalau yang serius orangnya agak susah ya. Agak susah. Tadi udah bilang nih akhlak. Oke, nih ngomongin Semar lagi nih. Ini masih banyak nih yang kayak di depan sini nih mau gue bahas. Menarik banget cuy. Selama perjalanan Semar dari 2009 tadi, bisa dibilang Semar itu low profile cuy. Dia jarang dapat coverage media, tapi bukan berarti nggak punya prestasi. Ini ya selain prestasi ini ya. Event ya. Prestasi yang inilah yang ada ini nih, orang-orang nembak lah, ini ada piala-piala. Boleh dijelasin gak sih ini tuh gimana sih? Apakah Semar itu sekarang nih mulai cuy, kita udah lama main airsoft, ayo kita punya piala lah gitu, 1-2 atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya ini piala lebih kejebak sih ya. Ah, tuh. Ada didaftarin jadi terpaksa ikut. Kejebak. Kenapa gue bilang kejebak? Kita nggak dari awal anak-anak Semar ini nggak lebih ke pertandingan. Ini pertandingan nih Pak semuanya Pak yang kita dapat nih. Pertandingan. Kejebak. Ada acara ini, yuk dateng. Udah didaftarin tuh. Kena tim deh. ini ya, di tim mana, tim B. Oh, langsung gitu. Oh ya udah, ayo. Tapi alhamdulillah karena udah balik lagi tak kenal sama kata sayang akhirnya. Betul. Tak kenal sama kata sayang. Jadi di Semar tuh mereka punya, tadi kenapa gue bilang main dulu ngebangun chemistry. Ternyata kata orang, tim yang baik entah itu pertandingan, kalau chemistry antara satu anggota dengan anggota lainnya terjalin. Tuh. Lo Itu harus aja. ada percaya dulu nih sama. Bener. Sama teman di kanan atau di kiri kalau lagi main ya. Itu kebangun sendiri. Jadi nggak perlu dengan egoisan. Egois gue sendiri keren. Enggak. Justru Suruh yang keren dibully. kurang lebih gitu bahasanya. Lu keren-keren main sendirian, ke hit sendirian lu. Bisa kita hit rame-rame. Nggak ada perang yang dimenangin sendirian juga gitu Itu maksud sebenarnya. gue. Jadi semuanya tergantung dari chemistry kalian dibangun. Makanya Semar tidak pernah buka formulir. Itu intinya. Datang, main Datang, dulu, main kalau dulu. cocok kawinin. Kawinin, kalau nggak Kalau nggak. kumpul aja dulu. Emang banyak kebo juga di sana. Iya. Gue pernah cuy nembakin ilalang ya di studio alam. Gue pikir tuh orang ternyata kebo cuy, gede banget. Anjing lah. Iya namanya Untung nggak ngamuk. ada kuda di situ, ada kebo, ada kambing. Ada ular. Ular Iya nggak salah cerita. satu. Ada Nggak cerita. ular, Karena memang itu. Ada ada ular juga. Lagi Jadi kan tiarap lagi. Elang terbang. ada ular yang nah, Iya lagi tiarap Ya, orang mesum. ini menarik. Ah, ini menarik cuy. Berhubung mereka mainnya di studio alam, buat yang udah pernah main di studio alam, ya lu pasti pulang dari sana tuh ada cerita-cerita ya, bener. unik lah ya gitu. Sok lah dibagi pengalamannya, pernah ketemu apaan aja sih di sana? di Studio Alam sih kalau yang gue ini main nih Heeh. nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Mosok. Iya, Ya lu- secara ya lu secara- aneh sih sebenarnya. bukan. Secara bentuk, gitu kan, gondrong nggak Oh, pernah. iya, benar. Tapi disamarkan, iya. Jadi gimana tuh? Jadi gini contohnya nih, gue main nih sama lu, Mir. Gue kejar lu terus. Ternyata yang gue kejar tuh bukan lu. Gua di Penampakan safety lu di area. safety zone. Lagi ngerokok, lagi nyantai. Sering lu begitu. Kayak gitu Itu biasa gua satu sekali penampakan. ngajak ngobrol pernah. Ada ya kayak gitu. Soalnya begitu gue nyampe safety zone, orangnya lagi tidur dalam mobil, gue ajak ngobrol di dalam. Dan gue bingung. Nah, kalau lebih gitu. Jadi kalau dibilang spooky-nya Semar bukan penampakan kuntilanak atau genderuwo atau apa, enggak. Tapi lebih banyak dibecandain akhirnya Soalnya sama. kuntilanak minder ngeliat lu. Iya gitu kayaknya. Wah anjir. Senioran dia. Ngomnya mesum, aku takut. Emang aku setan apaan? Oke, buat lo yang punya cerita agak-agak spooky juga, main di studio alam, mungkin boleh lah taruh di kolom komentar, nanti gue Boleh. shout out lah. Benar. Banyak sih yang pada punya pengalaman tuh kayaknya. Iya. Nah, pengalaman paling ngaco lah soal si spooky-spookyan tadi itu. Kalau yang dari Semar pernah alamin tuh apa sih sebenarnya? Ada nggak sih yang pernah kayak aing mah
on gitu. Kalau gua pernah Osram Operasi Semar Ramadan Malam. Itu hitungan detik mau game selesai, justru yang bunyi bukan periwitan Apa itu? tapi gunting gigi. Gak heran itu, gak heran. Oke. Gitu. Pernah juga kejadian dalam satu hari 4 unit AEG gearboxnya retak setengah, 4 retaknya setengah. Gua ngalamin itu. Bingung gak lu? Iya. Nah, Unit baru loh. baru nih. Unit baru. Masih perawan. Grass. Terus kalau gua nggak, dulu kejadian ini pernah Ya, kejadian. kelihatan sih emang. Gearbox baru, asli AK, baru Grass. Doi kan dulu tuner nih. Bos benerin AK gue, oke. Gua main di Studio Alam, kebetulan kali tempatnya nggak boleh kali buat mereka ya. Gua ngerti deh tuh. 2 kali 3 kali tembak berhenti. Kok kenapa nih? Gue bilang laporan sama tuner. Lu gimana benerin? Baru 2 kali tembak berhenti. Ternyata Dia bongkar remuk bubur, tau remuk bubur udah kayak itu. Jadi pas Iya, gua pernah rata, ya deh cuma sebelah ada yang rengat. Nah lu gua tadi main di mana ya? Tembak apa ya? Ya akhirnya gitu deh, Kalau kita yang sama-sama tahu. outdoor, ya namanya itu kan hutan kota ya. Iya betul. Di tengah kota. Ya namanya di hutan kayak gitu-gituan pasti ya. Iyalah. Nggak cuma di Studio Alam itu. Pasti feel teman-teman juga yang di outdooran pasti kejadian. ya namanya kita main di tempat yang Oh. selazimnya bukan buat orang tinggal gitu di Betul, situ gua kan. main, betul. Jadi, tapi kalau sampai yang kesurupan tuh nggak ada ya. Hampir nggak ada lah. Hampir nggak ada, alhamdulillahnya itu. Cuman bukan kesurupan Di bawah biasanya. keder pernah. Di bawah keder paling atau gitu. Radius 8 kilo kalau nggak Keluar salah. area, Pulangnya masuk lagi pulangnya naik ojek. Jadi Studio Alam tuh ternyata Studio Alam, kenapa dibilang Studio Alam? Memang dibuat memang hutan buatan, tapi sebelah-sebelahan itu masih ada perumahan-perumahan. Ada perkampungan-perkampungan Ada lah. perkampungan-perkampungan. Oke. Pagernya Dipagerin. Kayak suka Dan ada yang gua yang mesum. iya. Dan yang gua heran ada dekat tadi yang cerita pemain nih keder. Kita tahu-tahu dia datang naik ojek masuk lagi ke area kita. Dari depan. Dari Dari depan. Lalu tadi di dalam ngapain di dalam? Nggak tahu. Gua nyasar katanya sampai ke rumah-rumah orang. Padahal di pagar. Gua bingung gimana cerita jalannya dia tuh nembus. Iya, iya. Iya kan logika tinggi gampang. pagernya, tembok rapat bukan Tembok pagar rapat bukan kawat. teman-teman Kalau kawat. kan bisa nyelos. Beton, tembok beton tinggi. Ukuran orang kalau mau ngelompat. Dan dia nggak ngerasa nyebrang, Nggak dia ngerasa jalan nyebrang. jalan jalan. Jalan coba- Tiba-tiba ada perumahan aja. perumahan, Perumahan. perkampungan. Begitu sampai perumahan minta minum karena haus, nggak ada yang mau kasih minum, ini kan serem danda. Iya kan, Dari mana? bawa-bawa begituan lagi kan. Lihat kan militer benar nih, militer dari mana kok minta minum sini? Habis perang di mana nih? Naik ojek, laporan. Lah, kita yang lagi main bingung. Lah lu belajar gila lu. Enggak, gue beneran katanya. Gue ketebus sampai ke kampung orang. Kita yang bingung. Ih, lu manjat niat-niatan mau manjat tuh pagar. Iya. Enggak, gue nggak manjat pagar Cuma katanya. jalan datar aja. Jalan datar aja. Nah, itu kayak gitulah sebenarnya. Nah, kalau dari Semar sendiri, ya kan banyak ya kejadian-kejadian kayak Iya, gitu ya. Ada triknya nggak sih sebenarnya sebelum lu main di Studio Alam, mungkin apalah gitu supaya terhindar dari Doa yang siapa? begitu-begitu gitu. Ya, kalau lu beragama, bahasa gampangnya, percaya sama Tuhan. Satu. Berdoa dulu lah Berdoa gitu ya. dulu lah minimal. Iya itu kalau yang buat percaya. Yang percaya. Percaya kan. Kalau yang nggak juga. percaya ya minimal gini bahasanya. Lo di tempat yang memang bukan tempatnya. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Kan hutan nih bukan tempat main. Ya lo lebih be wise deh, lebih bijaksana. Mulai dari omongan. Biasanya kita tuh sebenarnya ada korlap ya. Jadi tugasnya tuh sebenarnya korlap datang pertama, pokoknya nyiapin itulah yang kalau mau sukir nih. Biasanya kalau gue dulu waktu masih teman Semar, Masih di pelonco ya. gue datang terus kan tuh. Ya tapi alhamdulillah sih gue sampai sekarang masih kayak teman Semar aja. Sekarang Tetap datang. jadi Ini. teman Tarsan. Teman Tarsan. Karena Semarnya kok Dikit. datangnya belakangan. Udah gitu biasanya gue keliling field. Kalau gue sih sebenarnya keliling field tuh ya pertama ya
welcome dulu kan, selamat datang nih, gue mau ini main. Permisi. Iya, terus ngeliat ini juga kondisi apa ada binatang, apa ada beling atau apa, soalnya Ada kan paku, gue lebih ke situ Ada sebenarnya. Ada yang mojok apa enggak? Kadang gini om, gue pernah lagi sukir tuh, area udah kita amanin. Hati-hati lagi ada kegiatan airsoft gun, ada balihonya ada banner lah gitu. ya, atau ada polis lain gitu. Kadang-kadang gue lagi tiarap gitu, tau wah ini orang impresi kan, perasaan tadi nggak ada yang pakai impresi, itu impresinya bebet kayak nenek-nenek begitu. Baju ini lagi ngoret, nenek-nenek masuk lagi ngoret, untung gue nggak bers. Segitunya. Iya tuh, padahal udah gue sisir tuh, udah gue pasangin juga, tetap ada masuk. Jadi emang kita emang di situ main mesti peka gitu. Iya sih. Oh anjir, untung gue nggak bers tuh, nenek-nenek lagi ngoret yang masuk. Jadi emang sipil kadang. Celurit nanti. Oke, Gitu. itu kan tadi kan dari pengalaman yang spooky lah gitu ya. Again, namanya kita main airsoft, kita olahraganya fisik. Ya kan kayak lu juga waktu kemarin kita DFU bareng Nokom juga lu hadir kan. Ya, Itu kan ada yang ketancep paku lah, ada yang dengkulnya geser. Kalau di studio alam sendiri tuh pernah nggak sih ada kejadian-kejadian kayak gitu? Nyebur sumur. Benar, gue setuju. Itu gimana ceritanya? Anggota juga. Mohon maaf. Kawan. Jadi di alam itu kalau nggak salah ada empat sumur. 5 berarti sama yang baru. Jadi kebetulan ketutup alang-alang sama ranting. Itu kebenaran jalannya waktu itu bareng sama gua, cuma di belakang gua. Jadi gua begitu mau ke safety zone tuh clear, gua jalan. Begitu nyampe safety zone, gua mana nih? Nggak ada. Dicari anak-anak motor aja. Dia bingung, oh mungkin sholat di depan nih. Karena taat dia, taat sama ibadah. Udah. Lebih beriman lah ya. Gak taunya sekitar 1 jam, 45 menit 1 jam datanglah dia. Lumpur, kaki lumpur, tangan lumpur, sepatu diselempang, unit diselempang. Bang, gua teriak-teriak manggil lu jalan aja. Lu mana gue nyebur sumur bang, katanya gitu. Itu gak digolongin cuy. Jalan gini dia naik. Naik merayap Spiderman gitu. Itu susah payah, pasti merosot lagi. Keren. Tapi sama anak di situ begitu nyampe, unit itu selamat nih, yang penting AK cuy, AK berarti kuat emang. Untung lu gak pakai handphone, kalau pakai handphone Emang susah kalau teman-teman yang nirakhlak emang. dia aja malah dicuekin. Oke, itu kan tadi ya ada pengalaman yang gitu ya. Iya. Kalau dari ya kita main airsoft juga udah lama kan sebenarnya kan. Gue pengen nanya nih dari pribadi lu sendiri. Event airsoft yang paling berkesan apa tuh? Buat Semar sama buat lu pribadi lah. Banyak ya. Banyak banget. Sebutin satu lah yang paling. berkesan banget lah. Kalau berkesan gini, kalau gue boleh sombong, boleh sombong. Emang Jumawa anaknya. Jumawa. Bandung. Semar tuh dulu sering main, bukan sering main, jadi gini, sering diperbantukan oleh kawan-kawan dari TNI untuk jadi tim bulsi, penimbul situasi bahasa keren mereka. Bantuin gue yuk, salah satunya dulu dengan Pam Kota. Jadi sering diperbantukan. Jadi gue merasa bahwa oh ternyata airsoft gun ini nih anak-anak kayak kita ini juga bisa bantu mereka nih buat taktis mereka. Main kita sudah 2 hari. Nggak apa-apa walaupun jadi lawan lah ya. Oh jadi lawan. Mereka pakai anoa terbaru. Kita nyobain anoanya. Pakai mereka pakai senpi tapi pakai peluru hampa. Kita bisa tembakin. Dia nggak bisa, cuma suaranya doang. Gitu kan? Kapan lagi kan? Kayak gitu. Paling nggak buat foto-foto masih keren. Harusnya ada. Bohongin dede-dede di Tinder. Iya, kan main, gitu kan? Pernah main di anoa, gitu kan? Salah satunya gitu. Salah satunya. Salah satunya. Lo berdua gimana? Kalau gua sih yang tadi gua pernah cerita juga, ngajak ngobrol teman gua, tapi ternyata teman gua lagi pules dari mobil. Yang lo ajak berarti bukan. Berarti cloning. Kalau eventnya? Kalau event. Event kayaknya gua abak yang satu. Kenapa itu? Kenapa? Satu karena nggak niat ikut, nggak berharap menang, ternyata menang. Oh, yang hari mana ya? Hari pertama. Yang mana? Ini. Unit rusak.
Begitu sampai rumah bongkar unit sampai subuh, jam 6 pagi harus ada tempat acara lagi. Mantap. Habis itu ternyata dapatnya emas. Itu dia salah satunya. Final lawan Prestasi. Papua ya. Final Iya, Papua. lawan Manokwari. Manokwari. Ini cuy, usaha tidak pernah mengkhianati Asik. Kalau ada dulu gimana cuy? Kalau gua Event. ya karena gua nih newbie sebenarnya kan dari Enggak mereka juga. pada. Tapi lu manggil kakek gimana? Gimana? Ini kan dipanggilnya Andi. Cloning. Iya, padahal Jadi- mitologi. Event pertama yang gue ikut waktu itu bareng-bareng Semar. Jadi Semar dulu pas Sukir itu dikit. Gue selama setengah tahun anak Semar dikit amat nih main gitu. Tahu-tahu begitu event rame, lah banyak nih. Lagi mana? Baru ngerasain gue pas satu squad gitu sama Semar pas event Milsim. Oh, Milsimnya Lido. Snake. Lido ya. Lido. Milsim Milsim ID. Milsim ID yang pertama. Oke, ha. Pertama Iya, dan yang iya, kedua iya, iya. sama lu juga dah bro. Iya, Yang iya. pertama Ajak tuh kebun singkong orang. kebun singkong orang tuh. Nah itu Itu nggak diarak warga, lu, diamuk. gue bener-bener ngerasain sensasi Woodland selain di TVRI Stadion Alam TVRI, terus barengan sama anak-anak Semar yang gue belum pernah ngeliat selama gue jadi anak Semar ini nih si A itu anak Semar, gue belum pernah ngeliat tuh. Di situ gue lihat, oh ada dia. Oh, padahal anak Semar jarang ketemu, jarang main, tapi ketemu pada nyambung gitu. Langsung chemistry-nya Chemistry-nya itu dapat, dia. kita dapat sampai akhirnya tuh kita nyisir jadi milisi ya kita waktu itu. Sampai tinggal nyisa 3 orang, gue dikerubutin satu batalion tuh yang ini dipimpin gua inget Widuro tuh ceritanya. batalion. Nih, yang lu salah bawa magazine banyak, bawa minum enggak? Itu bukan. Oh, beda Sentul. lagi. Lain-lain. Suelo, aib. Gue mau pingsan. Again, temen nir akhlak. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin soal pengalaman eventnya anak-anak Semar, Sukirnya gimana, colong-colongan pet, ya kan, rampok sih lu. Abis ini gue masih bakal ngobrolin masih seputar soal aktivitasnya mereka. Nah, penasaran gak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Sekarang kita akan ngebahas soal event-event yang regulernya Semar nih. Kalau tadi kan gue sempat bilangnya di awal ya, Semar itu kalau bikin acara, kalau bikin event itu namanya tuh nggak pernah serem-serem cuy. Serem tanda kutip tapi nggak pernah kayak operation atau battle apa gitu. Dia namanya selalu unik. Nah, bisa diceritain gak sih event-event reguler Semar tuh apa aja? Terus konsepnya tuh apa sih sebenarnya gitu? Sok lah. Gus. Terus Dan regulernya tuh tahunan ada 2. Semut Semut tuh. ulang tahun. Semut itu adalah Semar ulang tahun. Itu Oke. setiap Semar ulang tahun 11 Maret. Biasanya setelah 11 Maret itu kita mengundang traktir lah istilahnya. Kawan-kawan. Kawan traktir. Ada juga namanya OSRAM, Operasi Semar Ramadan Malam. Itu biasanya di pertengahan Ramadan. Perang bulan. Sukir malam lah ya. Malam habis traweh sampai Sampai sahur. Sama, betul. kayak gitu. Ada juga event tambahan kayak Semar Mantu. Biasanya Semar Mantu tuh kalau ada punakawan yang menikah diadain Semar Mantu. Tuh nggak peduli tuh Pride. nikah ke 1, kedua, dua, tiga, keempat, empat, belum. lima, enam. Mau keempat. Belum, 2 aja gua belum. Barang lu. Susah lu. Dari dulu dengar lu. Enggak. Gua juga belum. Sebenarnya itu Cita-cita aja doang. sih di Semar eventnya itu aja. Konsep eventnya sendiri tuh gimana sih? Kalau yang pertama kan jelas ya, maksudnya ulang tahun nih, Semar ulang tahun, Semar mengundang teman-teman Semar lah Betul. untuk ikut Sukir bareng merayakan ulang bareng, tahunnya Semar. betul. Oh ya, untuk Semar ulang tahun ini nih, gue denger sih harusnya ya, Bocoran ya? lu nggak keluar duit nih harusnya nih. Iya. Karena di traktir nih gimana nih maksudnya? Jadi gini, kadang-kadang banyak kalau dulu sih filosofinya itu. Ente datang bayar aja masuk, tapi makanan kadang-kadang kita siapin seadanya. Sebagai tuan rumah lah. Sebagai tuan rumah. Gorengan lah Ya ada jamuan lah. adalah mau gorengan, ya minum-minuman teh botolan kayak gitulah. Hammer nggak? Ya hammer bawa sendiri. Lu gila. Ya, enggak.
kita Oke. nggak pengen hemat. Enggak, Kurang lebih bahaya. kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita bilang traktir? Pengertiannya, lo masuk ke field bayar as regular, main, tapi ada apa sih? Konsumsi Jamuan lah. Perjamuan. Jamuan namanya ulang tahun. Ya ulang tahun gitu Ah. bareng. Itu kalau buat smooth. Ah. Kalau buat osram sama kita kolekan deh yuk. Kenapa? Karena kita main malam nih. Osram tapi ada tiketnya buat main. Ada Selain tiketnya. tiket depan. Selain tiket depan. Oke. Kenapa? Karena kita buat sahur sama buat berbuka bareng. Oke. Jadi tetap saweran. Intinya sebenarnya untuk rame-rame juga, untuk lu juga Iya, gitu. nggak ada bahasanya di komersilan nggak, gitu. Ya, tapi di next nih karena ada kebijakan baru dari Studio Alam TPRI, kita agak ngerubah niat nih, baru niat sih, belum disepakati. Belum ketok palu lah ya. Ada niat untuk event semut dulu itu begini. Kita tidak menyuruh bayar anggota dulu kan, peserta, Kawan-kawan. Undangan lah gitu. tapi undangannya terbatas gitu. Iya. Jadi siapa aja yang diundang, siapa aja yang diundang gitu. Terbatas. Jadi, nggak Protokol. enak sama yang nggak diundang gitu. Nggak Mohon enak. maaf nih, bukannya nggak cinta nih. Karena ada dibatasin kuota. Kuota gitu. lah. Nah, berikut kita membuka itu. Bebasin ceritanya. Tapi jadinya berbayar gitu. Rencananya. Nah, jadi agak ngegeser tradisi gitu. Geser dikit nggak apa-apa lah ya. Karena ada beberapa hal yang dimanfaatkan. tapi gini oknum maksud gua, waktu itu. intinya tetap saweran lah. Iya. Kita seneng bareng, main bareng, makan bareng, udah itu aja. Itu saweran juga bukan buat Semar, Bukan, buat makanan kalian, buat ya itu tadi. again balik ke kebersamaan tadi. Kebersamaan lagi Gitu, tetap. kan. Ya, semahal-mahalnya lu main di Semar berapa? Itu kadang-kadang. Lebih murah lah daripada lu open BO lah. Ya, bisa 4 kali lah. BO sekali main cuma 4 kali ya. Oke nih terakhir nih sebelum sesi bincang-bincang sayang kita ini gue tutup. Elah. Men. Gini, Buat emang nih. Lanjut. Emang tai dia. Airsoft ini kan ya dengan berjalannya waktu ya. Iya, lu yang dulunya gagah sekarang Tua. Pakai mau bilang apa lu? Mitologi. Tua. Iya, gue tua. ya Lanjut. gitu lah maksudnya kan ada pergeseran nih. Generasi juga sudah berubah. Pasti. Kayak kita lihat sekarang airsoft itu kan ya sorry tuh ya gue again tidak mendiskreditkan pihak manapun. Betul. Tapi kayak kita lihat di sosmed itu kan airsoft sekarang tuh suka ada drama lah. Karena ada age gap nih gue ngelihatnya nih, ada perbedaan antara yang tua sama yang muda. Nah, kalau dari Semar sendiri ada nggak sih trik untuk menjembatani itu atau wejangan-wejangan ya again untuk kedua belah pihak itu biar udahlah cuy gitu loh. Gini, Sok lah. kalau gue pribadi, yang tua jangan ngerasa tua. Yang muda jangan keras kepala. Cuma itu doang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau orang yang tua ngerasa tua, biasanya egosentrisnya gue tua, lu hargain yang tua. Nggak perlu. Langit tidak pernah bilang dirinya tinggi. Betul. Tapi biar orang yang menilai bahwa itu adalah langit. Tapi yang di bawah Jangan kaki tendang kepala. itu aja. Itu udah ada jawabannya. Gitu kurang lebih. Ya mungkin kan ini kan gue juga perhatiin ya drama yang terjadi ini sering bisa dibilang miskom lah sebenarnya Iya. gitu kayak ya norma dan cara berkomunikasi generasi ini kan udah beda sebenarnya. Betul. Ya tadi gue bilang generasi tua bahasa milenial udah agak ribet nih. Tapi yang muda jangan maksain bahasanya dia. Jadi daripada lu kesel terus bikin meme gitu ya malah men, memperkeruh aneh-aneh, suasana. dateng ngopi bareng. Ya. Nggak diapa-apain. Kalau bahasa gue paling gampang kumpul kebo aja, jangan nikah dulu. kita nggak gigit yang ngemut dikit lah. Iya. Lagi yang ngemut ada bewok-bewoknya gitu Iya, kan. agak geli-geli gimana? Gede, gitu kan. gede. Mantap lah pokoknya lah. Oke, jadi ada sepatah dua patah nggak nih buat airsofter yang ini. saudara-saudara kita lagi nonton ini? Yang terakhir masalah gap antara umur.
Junior. yang baru dan yang lama Iya, gitu ya. boleh lah. Sebenarnya kita ada hilang satu kebiasaan kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Iya. Jadi Apa gue tuh? demen nih gini. Nah, dengerin nih. Alright. Yaitu apa? Bertemu langsung itu tuh udah jarang gitu. Kebanyakan di WhatsApp, di medsos gitu tuh udah keracunan sama kayak gituan semua. Boleh gue tambahin bahasa keren nih. Bahasa kerennya wajib silaturahmi itu loh. Ya itu. Kalau Maksudnya kata begitu. orang kita guyup lah. Iya, Itu karena bahasa kerennya. pepatah dulu itu kan nggak akan pernah hilang. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan? Lu mau sayang bagaimana kalau nggak kenal? Iya kan? Kita nggak Jadi bisa akrab gitu. iya karena pembicaraan di WhatsApp itu nggak punya Ekspresi. kosakata yang ada ruhnya coy. Nggak ada ekspresinya, Lu punya nggak ada pasang intonasi. emot aja, ya kan? emot tertentu orang bisa tersinggung. Betul. Tapi begitu lu ketemu lo yang galak, ya orangnya bisa cair seketika. Jadi itu yang sebenarnya hilang dari kita dan kita juga kadang-kadang kebawa ke arah itu. Airsoft ini juga kan Dikit-dikit medsos, dikit-dikit medsos. hobi komunitas ya. Ya. Komunitas masa ya nggak kenalan, nggak ketemu Itu dia sih, lah. ya Ya kan? orang ketemunya itu juga, itu juga. Ya kalau lo memang mau main di dunia maya, ya lo main aja airsoft di dunia maya. Iya, jadi Gitu intinya. gitulah pokoknya kita sering ketemu aja. Mau lu mau gaya lu apa, lu ketemu kita juga malu mau gaya lu begitu gini. Tapi karena kita kenal, oh iya Karena kayak itu gitu. selera kan sebetulnya. Nah ini kan ketemu belum pernah berantemnya udah. Coba bagaimana itu? Kalau dulu anak-anak airsoft pasti nih yang dulu-dulu kenal temen itu di field. Betul. Iya kan? Nggak ada lu kenalan di mana Akhirnya mungkin dari Ah. situ jadi akrab. Jadi akrab. ya Kalau kan? sekarang kan nggak kenal di medsos, belum kenal, belum akrab, belum tahu karakter, udah berantem. Jadi silaturahmi belum, berantemnya udah. Nih, gue kasih tahu satu hal ya. Airsoft itu ngebuka yang namanya persaudaraan. Ya. Kayak gue nih dari ujung selatan Jakarta bisa akrab nih sama orang-orang ini ya kan. Udah kayak saudara-saudara gue semua cuy. Dan kalau misalkan lu ngebuka relasi kan pernah dibilangin makin banyak teman itu ngebuka pintu rezeki, gitu kan. Siapa tahu dari teman-teman airsoft lu juga ya bisa ada job-joban sampingan ya kan. Jangan lupa teman-teman airsoft titip usaha endorse. Oh iya. Punya Kalau nggak tuh orang ntar gue suruh open BO lah malah. Ya udah, karena sepertinya sudah mau hujan juga. Iya nih. Nanti makeup luntur gitu. Kan main. Sampai ketemu di studio alam lagi kali ya. Siap. Oke, buat lu semua, thank you banget yang udah nonton sampai habis episode Om Wok ini. Makasih banget buat yang udah like, komen, share, dan jangan lupa kalau mau kenalan sama saudara-saudara gue di sini langsung japri mesra aja lah. Itu ada sosmednya. Siapa tahu kita bisa ketemu di field main bareng. Oke, Satu lagi sorry, gue apa potong. nih? Apa? Jangan lupa subscribe. Kalau enggak di mute. Oke, sampai ketemu di acara bacotan Om Wok berikutnya. Masih barengan sama gue Emir Cesario, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke, gue Emir pamit. Sip. Pamit juga. Sip. Pamit juga. Semua pamit. Sampai jumpa. Bye. Kan si kampret. Taman duduk Bawa deh.